أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Ad-Da'wa Dawa bab masalah dampak dari maksiat. Kita masuk ke dampak nomor 42, yaitu maksiat mengkhianati pelakunya pada saat dibutuhkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika setiap orang itu membutuhkan pengetahuan tentang apa yang membawa manfaat dan apa yang membawa manfaat di dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka orang yang paling berilmu, orang yang paling pinter itu adalah orang yang paling mengetahui tentang hal-hal tersebut. Dan orang yang paling kuat dan cerdas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang manfaat dan material tersebut, kemudian bisa mengaplikasikan pengetahuannya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dan menjauhkan dia dari sesuatu yang membahayakannya. Maka dalam perkara ini manusia itu tingkatnya berbeda-beda. Maka orang yang paling atas, orang yang paling tinggi derajatnya adalah yang bisa memahami sebab-sebab kebahagiaan dan kesengsaraan, kemudian bisa memilih kebahagiaan di atas kesengsaraan. Sedangkan orang yang paling dungu, orang yang paling bodoh adalah yang berbuat sebaliknya, lebih memilih kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat di atas kebahagiaan. Maka dalam hal ini yang namanya maksiat itu mengkhianati seorang hamba, membuat tubuhnya itu mengkhianati hambanya ketika dia benar-benar membutuhkannya. Jadi apabila seorang hamba terjatuh ke dalam perkara yang dia benci dan ia ingin menjauhinya, maka niscaya ia akan dikhianati oleh jiwa, hati serta anggota tubuhnya. Jadi perumpamaan pelaku maksiat itu seperti orang yang berperang kemudian membawa pedang yang berkarat, membawa alat yang sudah lama tidak diservis. Jadi ketika sedang bertemu musuhnya, mau menarik pedangnya malah tersangkut, tidak mau keluar dari sarungnya, atau malah ketika digunakan berperang pedangnya menjadi patah, sehingga musuh itu mudah melawannya, ya, mudah memenangkan pertarungannya atas dirinya. Nah, demikian pula dengan hati.
Maka apa sih pertarungan kita? Nah, kita ini kan selalu bertarung melawan syaitan, melawan musibah-musibah yang datang kepada kita. Dan senjata kita itu adalah hati dan keimanan kita. Pedang kita itu adalah hati kita. Dan maksiat, ya, dosa itu akan menambahkan karat, ya, akan menambahkan keburukan-keburukan di dalam hati, sehingga ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, maka hati itu tidak berguna, tidak berdaya sama sekali. Intinya adalah ketika pelaku maksiat itu berhadapan dengan musibah, dengan bencana, di mana pada saat itu adalah waktu dia benar-benar membutuhkan ketaatan kepada Allah, membutuhkan rasa sabar, membutuhkan kemampuan untuk berzikir kepada Allah. Tapi karena kemaksiatannya, maka dia dihianati oleh hati, lisan, dan anggota tubuhnya. Ketika musibah tersebut datang, maka hatinya tidak mampu bertawakal kepada Allah, tidak mampu untuk bersabar, tidak mampu untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika lisannya diajak berzikir, maka dia tidak mau, ya, tidak mampu untuk berzikir. Hatinya ingin berzikir tapi lisannya enggan, atau lisannya berzikir tapi hatinya entah kemana. Sehingga tidaklah dia itu ketika menghadapi maksiat berdoa atau berzikir, melainkan dengan hati yang lalai dan main-main. Dan semua ini, ya, dampak ini itulah yang ditimbulkan oleh dosa dan kemaksiatan. Maka pelaku dosa itu seperti seorang komandan yang mempunyai pasukan, namun pasukannya tidak pernah dilatih, tidak pernah di training, ya, dibiarkan saja, dilemahkan, disuruh berbuat seenaknya. Nah, ketika dibutuhkan, akhirnya pasukannya tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, langsung dilibas habis oleh musuhnya. Dan salah satu bencana yang paling mematikan, yang paling menakutkan adalah ketika sakaratul maut. Ketika maut datang, kemudian pelaku dosa itu dihianati oleh hati dan lisannya, sehingga dia terhalangi untuk mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Ada orang yang ketika ditalkin disuruh mengucapkan la ilaha illallah, maka ada yang menjawab, wah, saya tidak bisa mengucapkannya. Ada yang mengucapkan skakmat karena keseringan catur di dunia. Ada yang mengucapkan lagu, ya, ketika ditalkin malah memandangkan lagu sampai nafasnya berakhir. Ada yang mengatakan hal itu tidak bermanfaat untukku, aku sendiri tidak pernah mengingat kapan aku sholat. Ada yang menjawab, setiap kali mau mengucapkan maka lidahku itu kaku, dan berbagai macam jawaban yang lain. Kajamah rahimani wa rahimakumullah, kematian seperti inilah yang dinamakan dengan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Maka kenapa kok bisa seperti ini? Ya, kita pakai logika saja. Seandainya kita di kehidupan kita, di mana kondisi kita itu pasti kuat, ya, kondisi kita itu sedang dalam sehat-sehatnya, pikiran kita masih kuat, akal kita masih kuat, dan kita bisa dikendalikan oleh syaitan, kita bisa diatur oleh syaitan, kita bisa disesatkan oleh syaitan. Apalagi di kondisi di mana pikiran dan akal kita itu benar-benar dalam kondisi lemah. Kan ketika sakaratul maut itu berarti
di mana kondisi kita itu benar-benar di kondisi di paling bawah. Maka kalau di saat itu Allah itu tidak membantu kita, Allah tidak menyelamatkan kita, maka syaitanlah yang akan merajai kita. Maka tidaklah mungkin seorang itu bisa mendapatkan husnul khotimah, kematian yang baik, kematian dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hidupnya itu diisi dengan kelalaian dari zikir kepada Allah, diisi dengan maksiat, dengan perbuatan yang selalu mengikuti hawa nafsu dan kondisi yang selalu melampaui batas. Karena yang namanya kematian itu adalah gambaran dari kehidupan. Ketika dia kehidupannya itu memang diisi dengan ibadah, maka insya Allah Allah akan mematikannya di dalam ibadahnya. Maka Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang itu akan meninggal di posisi kebiasaannya ketika melakukan aktivitas yang selalu ia kerjakan. Ketika seorang hobinya itu bermaksiat, jadi situlah dia akan dimatikan. Ada yang meninggal ketika sedang mabuk, ada yang meninggal ketika sedang joget-jogetan, dangdutan, ya. Ada yang meninggal ketika berbuat kemaksiatan yang lainnya. Tapi kebalikannya juga sama. Ketika seorang ingin mendapatkan husnul khotimah, maka dia mengisi hidupnya dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah, maka Allah akan mewafatkannya di dalam ibadah yang paling sering ia lakukan. Seperti yang ada di dalam video ini disampaikan Pak Taufik, ada seorang ustadz yang mengisi ketika meninggal ketika mengisi kajian. Ada seorang imam yang meninggal ketika mengimami sholat. Ada orang yang meninggal di dalam sholatnya ketika sedang sujud, ketika sedang membaca Al-Quran. Maka inilah kematian yang paling bagus. Dan rasa takut terhadap su'ul khotimah ini merupakan rasa takut yang paling besar, ya, yang bahkan dikatakan mematahkan tulang punggung orang-orang yang bertakwa. Saking takutnya dia terhadap su'ul khotimah tersebut. Karena kalau su'ul khotimah, ya, dia mendapatkan su'ul khotimah, ya sudah, berarti memang kehidupannya itu buruk, berarti nanti akan mendapatkan tempat yang buruk pula di akhirat. Inilah kenapa salah satu doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung dari su'ul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akibat nomor 43, kita masuk ke dalam akibat selanjutnya, yaitu maksiat membutakan hati dan melemahkan akal. Maka di antara dampak maksiat itu adalah membutakan hati kita, membuat hati kita tidak bisa melihat kebenaran dan melemahkan akal pikiran kita. Maka jika hati itu menjadi buta dan lemah, niscaya dia tidak bisa lagi mengenal petunjuk dan kehilangan kekuatan untuk merealisasikan petunjuk tersebut dengan berbuat kebenaran, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa kesempurnaan manusia itu terdapat pada dua pokok, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara yang hak dan batil. Dan yang kedua, bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membedakan mana yang benar, mana yang batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, ulil aidi wal absar, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Maka di sini
ulil aidi itu adalah orang yang bisa merealisasikan kebenaran, ya, menggunakan pengetahuannya untuk berbuat kebenaran. Sedangkan wal absar itu bermakna orang yang mempunyai ilmu dan pengetahuan di dalam agama. Jadi dua hal, ya, yaitu yang pertama mengenai ilmunya, ya, pengetahuannya, dan yang kedua mengenai amalnya. Dan berdasarkan dua hal ini manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang punya ilmunya dan punya amalnya. Inilah golongan para nabi, golongan para salaf, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus menjadi target utama kita. Kita punya ilmu, ya, kita mengetahui apa yang benar, apa yang hak, apa yang batil. Kemudian kita bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut, kita bisa beramal berdasarkan apa yang kita ketahui dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah derajat yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, kelompok kedua adalah kebalikan dari kelompok pertama, yaitu dia tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Maka inilah seburuk-buruk makhluk, inilah orang yang merusak, yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka yang membuat bumi terasa sempit dan harga semakin mahal. Dan inilah orang-orang yang persahabatannya itu tidak akan membawa apapun kecuali kerugian dan kesengsaraan. Dan inilah yang harus kita jauhi. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, habis itu tidak ada amal juga. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang yang punya ilmu tapi tidak punya amal. Dia tahu itu benar tapi tidak bisa mewujudkannya. Maka inilah mukmin yang lemah. Ya, dia punya keimanan tapi keimanannya ini masih belum kuat untuk mendorongnya berbuat kebaikan. Yang dikatakan Rasulullah, selemah-lemahnya iman, karena imannya baru dengan hati, belum bisa dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ya, ini memang baik, tapi lebih baik dan lebih baik dan lebih dicintai Allah adalah mukmin yang kuat, mukmin yang mampu, yang punya ilmu dan mampu mengaplikasikan ilmunya tersebut. Dan kelompok yang terakhir, yang keempat adalah orang yang dia mampu beramal, punya kekuatan untuk beramal, semangat untuk beramal, tapi tidak punya ilmu. Maka inilah para ahlul bid'ah, ahlul syubhat, yang mereka semangat beramal, tapi ibadah mereka itu tidak dilandaskan pada dalil agama. Maka mereka tidak bisa membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan. Mereka menganggap bahwa setiap yang hitam itu kurma dan setiap yang putih itu lemak. Ya. Maka apapun yang dikatakan oleh pemimpin mereka, ya tidak langsung mereka ambil mentah-mentah, tidak pernah dikoreksi apakah itu benar atau salah. Yang penting, wah ini suatu ajaran, kelihatan bagus, kelihatan oke, langsung dilaksanakan begitu saja. Maka di antara 4 kelompok ini, yang paling hak, yang paling benar, yang layak menjadi pemimpin agama ialah golongan yang pertama, yang dia itu punya ilmu, kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya, bisa beramal berdasarkan ilmu tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim juga menambahkan bahwa seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, ya, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi tadi
pengetahuan, keimanan tentang kebenaran, kemudian amal soleh itu tidak cukup, tapi harus dibarengi, harus disertai dengan saling menasehati dan saling memberi petunjuk. Jadi jangan cuma peduli dengan dirinya sendiri saja, tapi bagaimana ketika dia berbuat ma'ruf, dia berbuat baik, juga mengajak orang lain untuk berbuat baik, dan ketika dia meninggalkan yang mungkar, dia juga mencegah orang lain untuk jatuh ke dalam perbuatan kemungkaran yang sama. Dan jangan sampai ya, ketika kita meninggalkan watawasau bil haq watawasau bis sabr ini, kita tidak peduli dengan teman dan sahabat kita, maka nanti yang akan menggantikan kita adalah syaitan. Dan syaitan inilah seburuk-buruk teman yang menyesatkan temannya sampai dia jatuh ke dalam kebinasaan, jatuh ke dalam siksa neraka. Ini jangan sampai. Maka perbanyaklah ketaatan kita ya. Jauhkan diri kita dari kemaksiatan, dan jangan kita biarkan ya, syaitan itu menjadi teman sejati kita yang menyeret kita dari kebenaran, dari cahaya menuju dalamnya neraka. Aku lakukan hada, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.